dan baru ketemu, saya anakku baru tinggal serumah sama aku tuh kira-kira pas dia udah umur 2,5 tahun mau 3 tahun gitu. Jadi aku selama sekolah emang nggak serumah sama anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pasdo. Thank you udah datang, udah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya sebagai tenaga medis anestesi. Oke. Sebelum kita mulai, kita ala-ala anak TNI dulu yuk. Kita memperkenalkan diri. Monggo. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama siswa Paramita Putri Hastari, nomor siswa 2844, asal dari Jawa Timur. Akhirnya kita ketemu lagi. Setelah 20 tahun ya, Dok. 20 tahun ya? Berarti beneran ya? Kita 20 tahun. Dari lulus SMA, terus gue kuliah di Jakarta, lu di Solo gitu. Nah, kalau boleh flashback dulu, abis lulus, abis PA tuh, nah. PA. Aku kan nggak PA, Dok. Oh, berarti nanti kita cerita itu nanti ya belakangan. Nah, cuma itu dong cerita dulu mengenai karir dokter lu dulu gimana sih, awal kuliah di mana, terus sekarang kuliah di mana? Jadi dulu tuh kan habis PA itu kan pada daftar-daftar gitu kan. Nah, aku tuh sebenarnya ada 2 pilihan waktu itu. Mau ke Bali, Udayana, sama ke UNS. Satu lagi, bukan 2, 3 ya, karena aku kan IPC ya waktu itu kan. Satu lagi ke UGM. Okay. Tapi ternyata nasib membawa aku ke Solo, ke UNS. Jadi aku akhirnya sekolah di UNS, S1, barengan sama Kartika, Marisa, Poppy, apa lagi ya? Nah itu. Terus selesai itu tahun 2009. 2009 dong. Okay. Kan kalau kalian 4 tahun ya? Iya, kalian 6 ya. Betul, kita 6, waktu itu masih 6. Terus akhirnya aku balik ke Kediri setahun. Terus aku ambil sekolah lagi 2011. Lulus 2015. Berarti di Kediri itu sekalian praktek juga tuh? Enggak praktek sih, lebih ke arah kayak magang gitu loh, magang di kamar bedah gitu. Di rumah sakit daerah Kediri sana? Di rumah sakit Pare waktu itu, rumah sakit Pare. Oke, terus kenapa tiba-tiba kepikiran sih pengen jadi anestesi? Biasa kan cewek dokter anak, dokter kecantikan, dokter kulit, lalu kenapa jadi anestesi? Aku tanya juga, kenapa aku sekolah lagi gitu kali ya? Oh, boleh. Kenapa sekolah lagi? Supaya boleh nikah. Serius loh? Serius? Bukannya justru biasa kalau orang tua bilang, udah kamu nikah dulu baru sekolah lagi, bisa gitu kan? Nggak boleh. Nggak boleh nikah kalau nggak ada tiket dokter spesialis, coba gimana? Itu dari orang tua atau dari bokap? Luar biasa. Wow, serius? Serius beneran. Padahal spesialis itu kan kalau nggak salah 4-5 tahun gitu kan? Biasanya ya. 4 tahun sih kalau lancar. Nah itu maksudku berarti udah harus kepikiran lagi 4 tahun lagi dong gue baru nikah gitu kan minimal. Awalnya gue pikir gitu kan, ternyata ada yang luluh hatinya selama waktu aku sekolah. Oke, ini orang tua. Orang tua. Kali kalau Anda udah tua kali ya umurnya ya, nggak nikah juga kasihan kan. Ya ora lo, dokter siapa yang nggak mau Tommy? Gitu kan. Cuman maksudku tuh kayak gini loh, kayak amazed gitu, maksudnya di tengah-tengah kesibukan, apalagi rencana mau nikah, terus masih tetap sekolah gitu. Nah, abis alasan nikah, akhirnya ambil spesialis. Cuman gini dong, kayaknya aku nggak akan kuat mental gitu ya. Kalau cuma jadi general practitioner kayak bapak gitu kan, kayaknya aku nggak apa ya. Ya, apa sih, insecure aja gitu loh, Dok. Kayaknya nggak ada pembedanya lah ya dari yang lain, terus istimewanya gue apa gitu. Aku merasa nggak bisa ngerti semuanya kan, Dok. Kalau kamu jadi dokter umum kan kamu harus tahu semuanya kan. Kayak dari A sampai Z semua macam penyakit gitu. Dan aku ngerasa itu aku nggak sanggup gitu. Jadi gimana caranya supaya aku bisa lebih fokus. Jadi aku fokus ke satu bagian yang aku kira-kira bisa lakukan. Jadi aku nggak harus mempelajari semuanya kayak gitu loh, Dok. Saya kira aku salah satu.
Jadi keywordnya emang bener ya, kita lebih baik fokus di satu bagian, tapi benar-benar ahli dibanding eh, nggak bisa menguasai semua hal gitu ya. Tapi Iya emang bener kan. sih. Jadi nggak setiap orang kan beda-beda ya. Ada orang yang dia emang udah keren banget jadi dokter umum tuh kan banyak banget ya. Itu contohnya udah banyak banget. Cuman kalau aku sendiri pribadi ngerasa aku kayaknya nggak akan bisa maksimal gitu loh. Oke, siap. Oke, balik lagi ke tadi yang awal. Di antara banyak spesialis, kenapa anestesi? Itu penasaran, gue masih penasaran soalnya. Kenapa nggak jadi dokter anak gitu ya? Bisa cewek kecantikan kan hari gini happening banget tuh. Gitu ya Aku gitu. happening gitu. Kenapa? Kayak Bapak aku anestesi? nggak bapak dokter umum biasa. Hmm. Karena aku suka di belakang layar aja dok. Oke. Di belakang layar. Jadi kalau misalnya dokter yang lain kan kelihatan ya dok ya pakai jas putih, terus jadi ada profilnya di rumah sakit gitu kan, Ada fotonya gini kan, fotonya dokter, gini gitu kan, kan. dokter ya dok. Kalau kita kan nggak, kita kerjanya juga tiap hari pakai sandal karet, bajunya juga baju operasi yang kadang benihnya copot, harus diplester gitu kan. Pakai masker, nggak ada gitu aja. Kayak lebih nyaman aku untuk di belakang layar aja daripada aku harus Bertemu dengan orang-orang. bertemu dengan orang banyak. Betul, betul. Benar ya? Kayak misalnya, kalau misalnya aku dikasih pasien ya, pasien datang gitu, keluhannya apa demam gitu, aku pasti bakalan bingung karena kan macam-macam kemana-mana ya. Demam simptomnya banyak ya gitu. Gitu kan. Ngapain gitu. Apa gitu. Tapi kalau kasih aja aku pasien nggak sadar gitu, aku bisa kerja. Oke, baik, bahaya nih. Kita Bahaya berarti kan? buat orang sadar, jadi nggak sadar. Gitu. Betul. Oke. Terus berarti artinya habis dari TN, masuk UNS, balik ke Diri, balik lagi UNS, sekarang stay di Solo. Aku kebetulan disuruh stay di Solo. Jadi waktu aku kan ambil PPDS itu kan di Muardi. Nah, jadi kebetulan betul kan. Habis itu aku disuruh stay di Muardi sama guru-guru aku. Gitu. Oke. Sampai belum tahu lah ya nanti akan gimana ya. Belum tahu. But so far so good. Dulu ketika akhirnya memilih fix jadi dokter, berarti memang udah dari SMA ya. Udah jadi pengen banget jadi dokter gitu kan. Tapi kalau kamu lihat buku tahunan ya, buku tahunan kita itu kayak ceritaku bukan dokter deh. Nah itu pertanyaanku. Itu muncul pas kapan? Kenapa tiba-tiba? Enggak, karena aku nggak dapet kan yang pada teman-teman pada daftar mana sih NTU, NUS itu loh dok. Lagi happening banget karena banyak banget loh. Aku fail, akhirnya aku balik ke cita-cita zaman SD, ya udahlah jadi dokter aja lah. Biasanya justru orang kalau nggak failed dokter pengennya jadi apa gitu ya. Cuman kamu ketika failed yang lain pengen jadi dokter, itu cool. Itu cool banget sih. Biasa orang kalau nggak mentok dokter kan akhirnya banting setir kan. Anak-anak biasa kan gitu sekarang. Ya nggak apa-apa, itu seru banget. Nah, cuman ketika memang sudah menjadi sekarang yang dicita-citakan gitu, jadi dokter. Apa sih suka dukanya menurutmu? Ya, yang dikorbanin juga banyak sih. Ya material, juga moral juga ya. Terutama kalau aku pribadi itu dari sekolah anestesi itu kayaknya aku paling banyak korban itu jelas waktu buat keluarga ya. Pasti, karena kayak aku ninggal anakku kan. Anakku kan aku tinggal umur 1 bulan ya. Jadi dia serius. Jadi anakku tinggal sama orang tua. Aku PPDS. Dan baru ketemu, anakku baru tinggal serumah sama aku tuh kira-kira pas dia udah umur 2,5 tahun mau 3 tahun gitu. Jadi aku selama sekolah emang nggak serumah sama anakku sih. Jadi kamu bolak-balik gitu atau kalau pas komunikasinya? Kebanyakan video call. Kalau pas bisa balik ya balik. Tapi kan nggak. Kalau namanya murid sekolah ya kan nggak mesti loh kamu bakalan boleh balik seminggu sekali, itu kayaknya mimpi lah gitu. Belum nanti tiba-tiba panggilan apa, tugas apa gitu kan. Misal kamu jadi chief resident gitu ya, jadi chief PPDS gitu, kamu tuh ibaratnya kayak tahanan kota gitu loh. Betul, standby 24 hour kan. Keluarga itu jadi kayak, ya kamu harus berkorban untuk nggak ketemu mereka tuh. Tapi sekarang udah worth it lah ya, udah kumpul, sekarang selesai, udah bisa bareng. Sekarang akhirnya membalas apa yang dulu pernah hilang. Cie. Anak berarti udah berapa sekarang? Seru banget tuh. 2. Paling gede umur? 8 tahun.
3 tahunan lah, anak gue 7,5 sama 4 ya. Jadi ketika anakku yang gede ntar masuknya SMP, dia SD, terus dia anakku yang gede SMA, dia SMP, jadi tekor. Iya mestinya gitu kan. Harusnya jaraknya 2 tahun biar nggak tekor. Ya semoga gak ganti kurikulum ya, biar bukunya masih sama. Kalau ganti kurikulum ya? kan bukunya beda lagi tuh. Iya. Gitu. Tapi memang ya anak rezeki lah ya. Ya rezeki lah, nggak apa-apa. Oke, kita ngelihat ke isu sekarang nih, gitu. Kan sekarang udah mulai new normal, PSBB transisi, ya itulah hasil pemerintah ya. Nah, menurut kamu gitu, misalnya dari awal balik ke awal-awal pandemi gini, sebagai anestesi gitu, tanggung jawabnya segimana sih untuk menangani korban-korban yang ada di kasus pandemik sekarang? Tanggung jawab ya. Kalau tanggung jawab itu pasti semua itu tanggung jawab ke pasiennya ya. Tapi kayak kalau di sekarang ini kan lebih ke arah tanggung jawab kita ke masyarakat ya. Kayak misalnya kita tenaga kesehatan gitu, kita tahu ilmunya. Ya paling enggak apa sih yang bisa positif kita lakukan untuk masyarakat, ya paling nggak jadi role model ya, misalnya di lingkungan tetangga aja lah, gimana kalau misalnya di masa pandemi, kita harus jaga jarak, pakai masker, harus ini gitu, cuci tangan, ya kita contohin aja lah, bukan maksudnya kita untuk misalnya sekarang ketemu tetangga itu nggak salaman, bukan berarti kita sombong ya, karena itu juga salah satu ngasih tahu cara supaya, ayo dong kita mau selesai nggak sih ini pandemi gitu. Kayak kalau nggak diboleh dari kita nggak bisa gitu. Jangan acuh gitu. Bikin jadi role model aja di lingkungan kita sendiri ya. Nah kalau di lingkungan kita sendiri aja sukses kan mestinya masyarakat juga bisa ya. Buat orang yang ngerasa atau mungkin keluarganya yang udah terdampak gitu, pasti mungkin dia bisa sadar. Tapi ada beberapa orang yang kayak masih susah ya tuh. Kayak kita tenaga kesehatan tuh juga jangan dikira nggak ada korban gitu. Kita juga ada. Makanya gue juga kadang-kadang kurang setuju sih dengan kemarin yang sempat ada isu bahwa ini kan sebenarnya tanggung jawab tenaga medis. Pasti lo kesel banget ya? Aduh, kayak kalau kesel itu udah dari bulan apa ya? Udah, ya akhirnya cuma bisa senyumin aja. Tapi lo optimis nggak sih dalam 2 bulan ini akan selesai? Atau? Kalau 2 bulan kok kayaknya gimana ya Do ya? Kan pemerintah bilang kalau semua rapi, runut gitu. Kan ada pakai kalau aku sih mungkin feeling Desember kali ya, baru bisa melandai. Tapi kalau kayak akan nimbul lagi yang gelombang 2, setuju nggak atau bisa nggak dari hitung-hitungan tenaga medis? Ini kalau aku melihat kulturnya sih bisa. Karena yang patuh aja kayak, tahu kan negara-negara mana yang kira-kira udah, kamu tahu. Terus mereka aja masih ada lonjakan ya, walaupun nggak gede, apalagi Indonesia. Tapi intinya kita harus tetap optimis lah ya, supaya. Tapi tetap dong, jangan pesimis. Iya sih mau 2 tahun kayak gini terus kan yang enggak. Nah kalau di Solo sendiri sama kayak Jakarta nggak sih langsung sunyi, hening, atau? Itu cuman bertahan sebulan Do. Oke. Habis itu udah kayak biasa. Tapi kayak tempat-tempat umum masih tutup toh, kayak kalau tempat umum apa gitu. Kalau mal buka, cuman untungnya kalau mal buka, cuman dia mungkin warganya sendiri yang kayaknya kalau ke mal itu bukan buat jalan-jalan gitu loh, kayak misalnya belanja kebutuhan pokok gitu. Nggak serame biasanya sih. Tapi kalau sekarang ini udah mulai balik lagi deh. Nah, then after udah jadi spesialis, next akan mau ngapain? Ada tugas sih Do, kayak suruh sekolah lagi aku. Hah, serius? Ngambil apa lagi? Subspesialis berarti? Iya. Apa tuh? Spesialis. Aku di kardiak anestesi. Rencananya setelah pandemi kelar ya. Oke. Dan di UNS juga? Enggak. Di UNS belum bisa. Di Jogja insya Allah. Ada cita-cita pengen jadi dosen nggak sih, Mit? Ini aku sekarang udah dosen. Oh, dosen juga? Oh. Di UNS? Iya, sebenarnya jadi guru tuh ada enak nggak enaknya ya. Ternyata ngurus ya anak orang tuh juga menguras tenaga yang cukup banyak. Sama guru terus lebih pinter kan? Harus berapa langkah dibanding mahasiswa kan? Salah. Justru guru yang sukses itu kalau muridnya lebih pinter.
dari gurunya. Kan? Kalau guru tuh sifatnya jangan kayak gitu, jadi dia kayak pemancing gitu loh, pemancing. Jadi apa cara belajar siswa aktif. Nggak, tapi kalau sekarang di dunia kedokteran itu belajarnya udah nggak kayak kita, nggak konvensional loh, Dok. Oke. Kalau Jadi kita maksudnya dulu gimana kan, tuh? dulu kita apa sih? One way gitu ya, guru nerangin One way, kita betul, one way, one way ya. Sekarang kalau di FK nggak kayak gitu, dia sistemnya kayak sistem kelompok belajar, dan dia tuh kayak tematik gitu loh, tematik. Jadi misalnya, oh kita lagi bahas tentang penyakit saraf gitu. Nanti di situ kamu akan disediakan masalah terlebih dari dihadapkan dengan masalah terlebih dahulu, baru di breakdown gitu. Jadi belajar untuk pola pikirnya, critical thinkingnya diasah gitu ya. Betul, Mesti ngapain. Gitu. Kalau kita dulu kan nggak toh, diajari kan, gini. Nah, sekarang nggak kayak gitu. Jadi guru cuma lebih ke arah moderator ya. Kalau sekarang itu. Berarti sekarang ngajar lu online dong? By apa? Zoom juga atau? Zoom, Google Class apa ya? Zoom biasanya Zoom. Masih bisa tuh antara operasi, pasien, buat materi, ngajar masih cukup. Ngurus anak masih mantap. Keren. Apa ya? Ya disebut-sebutin lah, Dok. Gimana? Ya pasti kalau mau jujur ya, ada yang keteteran sih ada. Tapi semuanya harus dinikmati sih, kuncinya itu sih. Jalanin aja dulu deh, jalanin dulu aja. Jalanin. Terus, oh that's why lo itu ya butuh penyeimbang misalnya udah mulai menyukai Korea, BTS, apalah. Jangan BTS dong, emangnya itu BTS listrik apa? Bener apa sih cara nyebutnya? Ya English dong, BTS. Oke. Mestinya Korea Hanggulnya apa ya? Nggak ada ya, BTS nggak ada Hanggulnya. Enggak dong, kalau Korea kan mereka nyebutnya nggak BTS. Apa bahasa Korea? Bangtan. Oke. Itu gimana ceritanya lo bisa suka Korea? Endless Love kan SMA, Mit. Kenapa Korea lu lagi udah jadi dokter? Terpengaruh nggak tuh zaman SMA? Nah, kamu tahu kan, kalau kita SMA itu kita dulu ngapain SMA? Halang rintang. Ya. Apalagi terus navigasi darat, nafrat, kemali segala macam. Sementara temen aku yang di SMA yang lain ngapain, dia ke bioskop, dia nonton konser. Zaman kita FC ya kan? Ya betul. Terus aku sekarang harus mengambil kembali apa yang hilang dong, Bu. Atau mungkin orangnya nggak ngikut tren, jadi trennya mundur. Jadi berbalik sama orang-orang. Jadi orang udah kemana, dia balik lagi. Kalau aku prinsipnya ya, mendingan telat daripada nggak sama sekali loh. Betul. Mulai kapan lu suka Korea anyway? 3 tahun yang lalu kayak nggak sengaja kok. Nggak sengaja. Dan itu cukup membekas di hati. Sampai akhirnya sekarang ngikutin. Biasa kan K-pop lovers gitu kan? Runut tuh, album, artis, apa gitu masih. Coba. Ya nggak apa-apa, it's okay kok setiap orang punya hobinya masing-masing. Cuma kadang kayak malu aja ya, udah umur sekian gitu loh. Terus kayak kadang masih menyembunyikan identitas juga sih, kayak misalnya, kamu tuh ARMY itu fansnya BTS tuh ARMY kan namanya. Yes. Kamu ARMY ya? Oh enggak biasa aja. Padahal di rumah itu poster pun. Se-BTS gitu. Terus apa namanya di antara BTS siapa favorit lo? Aduh, malu banget sih, ya Allah. Yang paling tua. Kalau yang paling tua. Kenapa? Paling dewasa? Kim Sojin. Enggak. Atau? Kenapa ya? Sama dia gitu ya? Kenapa ya? Kalau biasa kan orang suka RM kan paling pintar, paling cute, paling apa gitu-gitu. Nah kalau terus Kim Sojin sukanya kan? Dia tuh nggak terlalu menonjol sih, ya nggak terlalu apa sih? Nggak sesuai kepribadian lo lah, Imit ya? Iya, biasa gitu. Aja gitu loh orangnya. Cool. Orangnya tuh biasa aja, kayak misalnya bukan yang menonjol banget kayak leadernya itu enggak. Jadi yang biasa-biasa aja. Oke. Dan itu cukup membuat lo agak quote-unquote waras lah ya di tengah banyak kesibukan. Asupan. Jadi pelajarannya adalah kalau misalnya lo suka sama sesuatu,
Itu harus terlalu total. Oh, total. Bukan total. Walaupun nggak harus ditunjukkan, tapi total gitu ya. Oke. Oke, itu pelajaran penting buat apapun itu ya. Ketika lo menyukai sesuatu harus total. Ya, tapi semoga nanti kesampaian lah ya. Kalau dia konser ke Indonesia pasti lo nonton lah ya. Aku udah ke Korea, Dok. Oh Tuhan, serius udah nonton langsung? Udah nonton langsung? Udah. Kejar. Keren, serius. Serius, ku kejar sampai ke Korea. Wow, tahun berapa tuh? 2019. Wow. Jadi 7 bulan yang lalu. Sendiri? Apa sama teman-teman yang sehobi? Sama suami. Suka juga atau dipaksa istri? Jadi kayak temenin gitu. Udah. Dipaksa lah, pakai acara ngambek. Kalau nggak gitu nggak ACC. Kalau nggak itu di bius total kayaknya. Kalau nggak bius total kamu tidur sampai bangun Korea gitu ya. Iya. Ya, seru banget loh itu, baru tahu lu ternyata sesuka itu. Oke, Nick, kalau seandainya kalau lo ditanya apa sih dulu selama di TN yang lo misalnya ngerasa gua kalau bisa ngulang deh gitu, atau apa yang bisa belum lo dapat gitu? Kalau bisa ngulang, suruh ngulang. Misalnya di TN, ada yang lo sesali misalnya? Apa? Oh, ada. Tes Tonpara. Nah itu kalau di TN, kalau next gitu penolakan terbesar dalam hidup lo apa sih? Misalnya kayak hidup itu kan selalu naik turun ya, maksudnya oke, lu ini terus ada nggak sih satu hal penolakan yang menurut lo kayak yang jadi pelajaran sih intinya, bukan untuk mengingat hal sedih tapi untuk sebagai pelajaran hidup gitu misalnya? Enggak, kayak gini ya, kadang ada momen yang bakalan bener, momen itu penting banget buat kita, kayak malam PA itu penting kan, Dok, buat untuk kita di SMA ya. Banget itu hal yang penting. Kayak misalnya itu kayak semacam upacara, kamu udah menyelesaikan 3 tahun berdarah-darah, tapi kamu mengorbankan itu malam PA untuk sesuatu hal yang kamu pikir bakalan bisa kamu raih, bisa buat kamu raih, ternyata itu nggak dapat dua-duanya. Kayak misalnya malam PA nggak dapat, apa yang kamu raih nggak dapat, itu kan kayak itu juga buat pembelajaran bahwa apa yang kita mau tuh kadang nggak akan kita dapatkan dengan mudah gitu. Dan mungkin aja ya apa yang kita dapat itu ya emang lebih baik kamu nggak dapat. Misalnya aku keterima di Surabaya gitu ya misalnya. Di UNER ya? Di UNER itu kan nggak mungkin lah aku bisa di tempat aku sekarang itu kayak jelas ceritanya bakalan beda. Iya sih, hikmahnya di situ ya. Walaupun di awal pasti agak dongkol kesel gitu. Iya. Dongkol banget. Bisa nanya nih, dulu senior idola lu siapa di TN? Senior misalnya abang apa kakak? Abang kakak terserah lah. Yang lu adore banget kayaknya, wow gitu kan. Kalau kakak ya Rindu Skarsari dong. Aduh, Rindu Skarsari itu deh. Baik banget kakak. Nah terus lu punya harapan gak sih buat TN sama buat angkatan 11 yang lu yang pertama buat angkatan 11 kali ya. Kalau dulu kan kita kita temenan ya dari tahun 2000 ya. Harapan aku tuh semoga hal-hal kayak gini nih ya. Kayak koneksi kita satu sama lain gitu itu tetap bertahan sampai kapanpun lah, sampai puluhan tahun ke depan. Ya paling nggak harapan aku buat TN itu supaya bisa kembali berjaya kayak dulu awal-awal. Thank you Mita. Sama-sama. Terima kasih banyak. Oke. Sukses ya. Next thank you. Kita ngobrol-ngobrol lagi di grup. Sukses buat nonton konser BTS-nya. Karena nanti. Dadah. Oke. Bye-bye. Yo.